Monas ini kembali jadi sesuatu yang hangat diperbincangkan oleh netizen karena apa? Karena beberapa waktu lalu sempat ada politikus dari Partai Gerindra yang bernama Habibur Rahman yang berjanji akan terjun dari Monas jika 1 juta KTP terkumpul untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, baru-baru ini kan akhirnya kemudian teman Ahok mengatakan bahwa sudah terkumpul lebih dari 1 juta bahkan. Akhirnya kemudian netizen ini banyak menagih, mana janjinya terjun dari Monas. Nah, Monas ini yang menarik sering kali dipakai sebagai satu simbolisasi mengobrol janji gitu ya. Ada juga Yusril Iza Mahendra yang menantang para netizen begitu ya, bahwa kalau ia sampai kemudian dipilih menjadi calon gubernur oleh PDIP begitu ya, maka ayo silakan terjun dari Monas begitu. Kemudian kita tentunya masih ingat juga dengan Anas Urbaningrum yang mengatakan bahwa kalau sampai dia terbukti korupsi, gantung Anas di Monas. Nah, sebenarnya apa sih maksud ucapan-ucapan seperti ini begitu ya, kalau ternyata berucap seperti ini tidak ditepati juga gitu. Apa sih maksudnya di balik itu semua dan kenapa Monas yang selalu dipilih? Nah, untuk membahas mengenai hal itu langsung saja kita akan tersambung dengan Profesor Karim Suryadi, seorang pengamat komunikasi politik dari Bandung. Sudah tersambung bersama kami. Ya, Prof Karim, selamat malam. Ya, Prita, selamat malam. Prof Karim, kalau Prof Karim menilai ya, perlu tidak sih kita benar-benar menagih janji dari para tokoh-tokoh politik tersebut yang mengatakan bahwa akan terjun dari Monas, akan digantung di Monas, seperti itu perlu tidak sih kita menagih janji menurut Anda? Semua orang tahu janji itu gombal ya. Dan janji itu ini gombal, janji jadi Anda melihatnya ini janji gombal yang tidak perlu dipenuhi. Ya, ini seperti gombalisasi politik gitu ya, seperti dua sejoli yang sedang memadu kasih, kemudian si ceweknya bilang, kalau lu begitu aja, udah saya putusin. Nah, kemudian cowoknya bilang, kalau lu putusin gue akan gantung diri. Dia tahu cowoknya itu hanya bohong aja, nggak mungkin dia gantung diri gara-gara diputusin kan. Prof, Nah, kalau bicara soal gombal, siapa yang digombalin itu kan kemudian jadi perasaan jadi nggak percaya gitu. Ini kan efeknya jadi begitu nih Prof. Jadi akhirnya masyarakat jadi ini nih Omdo nih, yang ini nih gitu, tokoh yang ini. Bagaimana menurut Anda? Nah sebenarnya begini, kita harus bacanya dalam konteks politik ya, di mana antara politik dan janji itu dua hal yang tidak dipisahkan. Tetapi persoalannya janji macam apa yang akan dilontarkan. Sebab orang Arif mengatakan begini, Anda berjanjilah atau tidak mengatakan apapun sama sekali gitu. Nah itu jelas adalah sebuah perjudian belaka begitu. Mengapa orang sekarang rame-rame menggunakan Monas sebagai ikon Jakarta, ikon Indonesia gitu. Ini merupakan sebuah bentuk pencanggihan kultural, sebuah analogi yang mungkin bertransformasi dari sekedar menggunakan pocong, dalam sumpah pocong, atau misalnya tebas leher saya, maka sekarang gantung di Monas gitu ya. Maksudnya oh iya, dulu saya, ini yang terkenal lebih kepada sumpah pocong ya, atau potong kuping saya ya. Sekarang yang lagi tren justru Monas ya. Kenapa dipilih simbolisasi Monas menurut Anda? Monas lebih ya. Ini kan maksudnya, bahasa maksudnya itu untuk amplifikasi pesan, amplifikasi makna. Dengan menggunakan Monas, maka asosiasi orang akan menjadi lebih mudah dengan sesuatu yang real, yang konkret, yang dikenal siapapun. Dengan begitu maka orang akan lebih terpersuasi dengan itu. Nah hanya masalahnya kan ketika digunakan untuk menantang, untuk mengejek misalnya teman Ahok, ini malah berbalik menjadi motivasi yang kuat bagi mereka, sehingga mungkin mereka mengatakan manjada wajada. Siapa yang berkehendak dia pasti mau dan bisa mencapai itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah di dalam kalau dilihat dari sebuah oksimoron, jadi janji semacam itu ini adalah sebuah kebohongan yang jujur gitu ya. Karena kebohongan apa? Yang karena jujur. Dia terlahir dari sebuah kebohongan yang jujur, karena nggak mungkin lah ada orang yang mau lompat dari Monas gitu ya, kecuali kalau begini, asal misalnya kalau dibilang itu nazarnya terpenuhi, ya dia gotong tangga ke Monas sekitar 2 meter, kemudian lompat dari Monas tuh lompat juga kan, tapi itu kan lebih lucu lagi. Jadi menurut saya itu hal yang biasa, ungkapan-ungkapan semacam ini dalam politik, tetapi bentuknya yang seperti itu ya, bentuknya yang seperti itu, kekonyolan seperti itu saya sulit menemukannya di negara lain.
Misalnya Jadi hanya di dalam Indonesia nih kampanye cara Pilpres, komunikasi politik seperti ini nih Prof, ya, yang Anda temukan. sejauh yang saya tahu ya, saya sulit mencari perbandingannya di luar. Memang ada misalnya saling meledek, menyerang dalam bentuk contrasting, tapi tidak lahir dalam bentuk sebuah kekonyolan seperti itu. Ya, misalnya Stephenson pernah menantang yang lainnya yang terus-menerus berbohong, menanamkan citra, dia katakan begini, Stephenson begini katakan, kalau Anda tidak berhenti berbohong, maka saya akan katakan yang sebenarnya. Jadi ini sebuah oksimoron, di sana menyerang dengan kebohongan, Stephenson jawab dengan sebuah kebenaran. Ini kan cerdas dan mencerdaskan gitu. Artinya apa? Dimanapun ya, kebohongan itu selalu seksi, tetapi ketika dia tahu itu bohong, maka publik tidak akan mempercayai selamanya. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi. Jadi ini menarik, gombalisasi politik. Yang digombalin jangan percaya lagi ya dengan gombalannya. Jujur, ya. Kebohongan yang jujur. Prof. Karim, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Trending Topic.